Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Rohmat dan Anton Channel. Di sini saya akan menceritakan kisah para malaikat dan tugasnya. Akan tetapi sebelum sahabat melanjutkan video ceritanya, jangan lupa sahabat tonton video ini sampai habis agar sahabat semuanya tidak gagal paham dalam video ini. Dan jangan lupa untuk sahabat mengklik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar sahabat semua tidak ketinggalan video terbaru dari Rohmat dan Anton Channel dan membuat kita lebih semangat lagi dalam memberi wawasan dan berbagi pengetahuan ke sahabat-sahabat semuanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah diketahui dalam agama Islam, sebagai muslim wajib meyakini rukun iman yang berjumlah 6. Adapun rukun iman yang kedua yakni percaya kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan terhadap malaikat mesti saya ajarkan kepada anak atau sahabat-sahabat semua, meskipun sosok malaikat tak bisa dilihat secara kasat mata. Dalam agama Islam, malaikat diciptakan dari cahaya atau nur, dan semua muslim wajib beriman kepadanya. Malaikat juga merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu taat terhadap perintahnya. Sebenarnya ada ribuan malaikat, namun hanya ada 10 saja nama malaikat dan tugasnya yang wajib diketahui dan kita patuhi. Siapa saja nama malaikat yang wajib dipercaya di dalam agama Islam dan apa saja tugasnya? Yang pertama ada malaikat Jibril. Ia membawa tugas untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul-Rasul Allah dan umatnya. Malaikat Jibril adalah malaikat pertama yang wajib kita kenalkan kepada sahabat-sahabat semuanya. Malaikat ini memilih tugas dan mengemban tugas utama untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul Allah dan para umatnya. Sekarang sudah tidak ada nabi dan rasul karena Nabi Muhammad SAW telah menjadi nabi dan rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW juga sudah meninggal berabad-abad lalu. Oleh karenanya, selain tugas utamanya menyampaikan wahyu, malaikat Jibril juga meniupkan roh pada setiap janin yang masih ada di dalam kandungan. Itulah tugas dari malaikat Jibril. Untuk malaikat yang kedua yaitu ada malaikat Mikail. Ia bertugas dan mengemban amanah untuk memberikan rizki kepada makhluk Allah. Nama malaikat dan tugasnya yang wajib dihafal nomor 2 adalah malaikat Mikail. Tugas utama dari malaikat Mikail adalah memberikan rizki kepada seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, terutama manusia. Malaikat Mikail tidak hanya memberikan rezeki kepada manusia saja, namun selain beri rezeki, malaikat Mikail juga memiliki tugas lain, yaitu mengatur hujan, angin, serta tanaman. Semua kendali tersebut ada di tangan malaikat Mikail atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun malaikat yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. Malaikat ketiga ini yang harus diimani oleh seorang muslim adalah malaikat Israfil. Malaikat ini memiliki tugas utama untuk meniupkan sangkakala pada hari kiamat nanti. Sangkakala sendiri dan tugas malaikat Israfil yaitu meniup sangkakala pada hari kiamat. Dan untuk malaikat selanjutnya yaitu ada malaikat Israil. Tugas malaikat Israil itu mencabut nyawa manusia apabila sudah tiba ajalnya. Jika Allah sudah berkehendak, maka malaikat Israel lah yang akan mencabut nyawa para manusia.
Untuk malaikat yang kelima, ada Munkar Nakir. Yang satu adalah malaikat mungkar. Tugas malaikat mungkar menanyakan manusia di alam barzah. Untuk malaikat keenam, yaitu ada Nakir. Tugas malaikat Nakir sama dengan malaikat mungkar, yakni menanyai manusia dalam alam barzah. Malaikat mungkar dan Nakir dalam kubur akan bertanya perihal Tuhan, agama, nabi, kitab suci, kiblat dalam ibadah, saudara, pedoman hidup, jalan hidup, dan perilaku sehari-hari dengan bahasa yang digunakan ahli kubur ketika hidup di dunia. Untuk malaikat yang ketujuh yaitu malaikat Raqib. Tugas malaikat Raqib mencatat amal dan perbuatan baik manusia. Jadi selagi kita masih hidup, berbuatlah baik kepada sesama manusia, sesama umat, agar malaikat Raqib mencatatnya kita dalam keadaan baik untuk amal nanti kita pada di alam kubur nanti. Untuk malaikat yang ke-8 yaitu malaikat Atid. Tugas malaikat ini mencatat setiap amal dan perbuatan buruk yang dilakukan manusia. Setiap apapun yang kita lakukan, jika perbuatan itu buruk, jelek, maka malaikat Atidlah yang akan mencatat amalmu. Untuk malaikat yang ke-9 yaitu ada malaikat Malik. Tugas malaikat Malik adalah untuk menjaga pintu neraka. Ia bersifat keras dan tidak mempunyai rasa belas kasih kepada penghuni neraka. Semoga kita manusia agar tetap berbuat baik, agar amalan-amalan baik kita dicatat oleh malaikat Raqib, dan agar kita di kuburan nanti, di alam barzah nanti, jika kita ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir, kita tidak takut, tidak bergetar, dan kita akan menjawabnya dengan benar dan dengan perasaan yang baik-baik saja. Untuk malaikat yang selanjutnya yaitu ada malaikat Ridwan. Tugas malaikat Ridwan menjaga dan mengawasi pintu surga. Malaikat Ridwan juga bertugas menyambut semua hamba-hamba Allah yang akan masuk ke dalamnya. Sikapnya yang lemah lembut, sangat ramah saat mempersilahkan orang-orang masuk ke dalam surga. Adapun fungsi beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah wajib atau fardu ain, seperti termasuk dalam Al-Quran. Yang artinya, Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah. Malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari Rasul-Rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan, kami dan kepadamu tempat kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Setelah mengetahui nama-nama malaikat dan tugasnya sebagai makhluk ciptaan Allah, kita juga perlu mengetahui manfaat serta fungsi beriman kepada malaikat, yakni satu, senantiasa patuh menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Untuk yang kedua, senantiasa menolong, menjaga, optimis, penuh semangat, dan tidak putus asa. Senantiasa melakukan hal terbaik dalam rangka meningkatkan ketakwaan. Nomor 4, senantiasa mensyukuri rezeki berupa berapapun yang diperolehnya. 5. Senantiasa berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Nomor 6. Mengetahui keagungan Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk mulia seperti malaikat. Ketujuh, senantiasa berlomba-lomba
dalam melakukan kebaikan. Untuk yang terakhir, memiliki rasa kecintaan kepada malaikat karena ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Jadi itulah salah satu dan sedikit cerita kisah tugas dari para malaikat yang dari pertama malaikat Jibril hingga malaikat Ridwan. Jadi patut kita patuhi ajaran-ajaran yang Allah berikan. Berbuatlah baik selagi kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar amalan kita pada saat kita ditimbang akan lebih berat daripada dosa kita. Semoga tayang ini dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat semuanya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para sahabat, saya pribadi mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.